itu hadir di sampingnya, yang selalu melindungi dia. Maka dia baru bisa mengatakan hatiku rindu kepada Tuhan. Seperti apa? Seperti usa merindukan air. Ya. Jadi itu penting sekali, hati di dalam attitude kita, hati kita di dalam mau menyembah Tuhan, rindu akan Tuhan itu sangat penting sekali. Seperti seorang anak, dia harus bisa mengucap syukur pada orang tuanya karena dia telah dibesarkan, disekolahkan di Australia. Ya, dia harus mempunyai hati pengucapan syukur pada orang tuanya. Ya, jangan orang tua udah tua ditinggal. Ya, telepon aja enggak. Tapi Pak Hendra ini hebat. Tiap hari mamanya ditelepon, tiap hari mamanya dibesukin. Ya, ini satu contoh yang baik Pak Hendra. Ya, itu pusingnya, luar biasa itu dia. Tiap hari pasti mamanya dibesukin. Mamanya udah tua, ya sendirian tinggalnya. Tapi dia tiap hari pasti telepon, pasti besuk. Itu satu contoh yang baik. Ya, demikian juga kalau anak yang itu pasti senang bertemu dengan papa mamanya. Ya, seperti kita cinta waktu kita pacaran dulu. Ya, waktu pacaran dulu, ya kita pengennya ketemu terus, rindu. Ya, kalau nggak ketemu pun telepon juga oke lah, dengeran suaranya. Kalau telepon nggak bisa, SMS juga oke lah. Ya kan? Ya kan? Jadi kita rindu ketemu dengan yang orang kita kasihi. Nah ini loh yang kita tidak punyai di dalam worship kita. Maka kita perlu mempunyai satu hati yang rindu pada Tuhan. Ya, kita kepengen bersekutu dengan Dia, kepengen berbicara dengan Dia, ya, kepengen jadi satu dengan Dia. Ya, maka di dalam Alkitab mengatakan bahwa gereja itu adalah apa? Mempelai perempuan, ya, dari Tuhan. Tuhan adalah mempelai laki kita, tetapi cinta kita kepada mempelai laki kita kurang. Ya, maka di dalam worship kita nggak bisa antusias, nggak bisa ya, karena kita cintanya kurang. Kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan itu kurang. Ya, maka kita perlu koreksi. Seringkali ditanya, kamu ke gereja kenapa? Ya dong, aku orang Kristen. Aku orang Kristen harus ke gereja dong. Jadi kalau jawabannya seperti ini, kamu ke gereja untuk worship Tuhan itu karena cinta Tuhan atau karena duty? Ya, jawabannya salah ya. Jadi kita ke gereja itu bukan karena responsibility kita sebagai orang Kristen, kita itu harus minggu ke gereja, enggak. Tapi minggu ke gereja ini kita bersekutu, kita ingin rindu bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi John Piper mengatakan worship cannot be done by merely acts of duty. It can be done only when spontaneous affection arise in the heart. Ya, jadi hati yang mencintai Tuhan itu baru kita mendorong kita untuk beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Kalau enggak ya, kita baru jempolnya sakit dikit, kena peso gitu ya. Aduh, jempol saya sakit, saya nggak ke gereja. Ya, jadi banyak alasan untuk tidak ke gereja. Ya, karena kalau kita merasa itu hanyalah duty, ya, hanyalah responsibility, maka kita mencari banyak alasan untuk tidak ke gereja. Ya. Terus John Piper mengatakan begini, where your feeling of God are dead, worship is dead too. Ya, pada waktu feeling kamu terhadap Tuhan itu adalah mati, maka worship kamu juga mati. Tapi kalau kamu merasa bertobat-tobat, merindukan Tuhan, ya, begitu mengucap syukur pada Tuhan, ya, itu worship otomatis bisa langsung itu hop sudah bisa lebih hidup, ya, lebih hidup. Jadi ini sangat penting sekali. Maka kita melihat bahwa ibadah itu bisa bagus itu tidak karena unsur dari luar, tapi unsur dari dalam itu lebih penting daripada unsur di luar. Ya, kalau hati kamu tidak dipersiapkan untuk worship, meskipun kamu pakai orkestra, mau pakai band, mau pakai apa aja, nggak ada gunanya.
Jadi kalau kamu hatinya sudah siap, even nggak ada pakai, meskipun tadi misalnya nggak ada keyboard, nggak kepasang pun, kita tetap bisa nyanyi. Karena kita mempunyai suatu hati yang kepingin bertemu dengan Tuhan, kepingin memuji berkatnya, kepingin mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi Dr. Liebland mengatakan worship is communion with God in which believer by grace center their mind, attention, and heart's affection on the Lord, humbly glorifying Him in response to His greatness and His word. Jadi worship itu satu komunion dengan Tuhan secara spiritual. Ya, itu sangat penting sekali. Nah, terakhir, setelah kita worship, itu pasti ada hasilnya. Suatu ibadah yang tidak ada hasilnya, tidak bisa merubah, itu ibadah yang sia-sia. Ya. Kalau kita lihat Musa, waktu dia dipanggil oleh Tuhan 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai, waktu dia turun, apa yang berubah? Mukanya berubah, bersinar-sinar, karena dia dekat dengan Allah. Ya, dia berubah. Ya. Makanya kalau kita udah mengikuti worship, kita masih tidak bisa berubah dengan sifat kita. Misalnya, kita dulunya suka marah-marahin istri atau ngontrol suami, atau pici buhau ya, atau tabiatnya yang jelek, suka ngomongnya yang jahat gitu ya, apa ngomong yang enggak seharusnya gitu ya. Kalau kita sudah worship, kita tidak berubah, itu worship kita itu sia-sia, berarti nol, kosong. Harus berubah. Musa adalah orang yang paling benci Tuhan. Ingat gak waktu dia masih di Egypt, dia itu melihat orang Israel berantem. Siapa itu berantem dengan orang Mesir, ya kan? Dia belain orang Israel, orang Mesir kan dibunuh kan? Ya, berarti dia benci dan Tuhan. Orangnya hipertensi kali ya. Dulu mungkin nggak ada hipertensi, ini apa, ini, ya. Tapi Tuhan terus bersekutu dengan dia sampai dia berubah, sampai Allah mengatakan apa? Musa adalah orang yang paling humble dalam dunia ini. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan dengan betul-betul, maka sifat-sifat kita yang lama itu harus semua cutting sehingga kita serupa dengan Allah. Ya. Jadi worship itu harus menghasilkan sesuatu, perubahan. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, kita tidak berubah, itu berarti kita sia-sia tidak worship hari itu. Ya. Jadi kita perlu ada perubahan. Maka William Temple, seorang otoritas dari worship, dia mengatakan, to worship is to quicken the conscience by the holiness of God. Ya, harus mempertajam hati nurani kita dengan kesucian Allah. Ya, to feed the mind with the truth of God. Harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran Allah. To pure our imagination with the beauty of God. And to open our heart to the love of God. Jadi kita menerima, membagikan kasih itu kepada orang lain. To develop the will to the purpose, to devote the will to the purpose of God. Jadi kita mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan kehendaknya. Maka hari ini konsep worship sudah kita terima, sudah kita ketahui. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan ibadah kita. Jadi waktu kita ibadah, ingat, attitude dari hati kita itu sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Dengan kita harus sensitif kepada anugerah Tuhan setiap harinya, baru kita bisa mengucap syukur, datang kepada Dia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Terima kasih dan sekian ceramah pada malam pagi hari ini. Kita masuk dalam doa. Kita minta